Perkembangan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini diambil dari Umayyah bin Abd Asyam atau Muawiyah bin Abu Sufyan, salah seorang sahabat Nabi Muhammad, lalu menjadi khalifah yang memimpin pada 661 sampai 680 Masehi. Secara garis besar, era kekhalifahan Umayyah terbagi atas dari dua periode utama, yakni tahun 661 sampai 750 Masehi, berpusat di Damaskus yang kini ibu kota Suriah, kemudian periode 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba, seiring berkuasanya kekuatan Muslim di Spanyol Andalusia. Berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa Tahkim atau Perang Siffin, yaitu perang saudara antara kubu Muawiyah I kontra Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perang Siffin terjadi usai kematian khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan, yang membuka peluang bagi Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad, untuk menjadi pemimpin. Lalu setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kepemimpinan sempat dilanjutkan oleh Hasan, yaitu putra Ali dan cucu Nabi Muhammad SAW selama beberapa bulan. Hasan kemudian melepaskan jabatannya. Usai Hasan bin Ali mundur, Muawiyah I tampil sebagai pemimpin meskipun diwarnai dengan berbagai polemik di antara umat Islam sendiri. Dari sinilah sejarah kekhalifahan Umayyah dimulai. Selanjutnya yaitu kejayaan Kekhalifahan Umayyah. Secara garis besar, pemerintahan dinasti Umayyah yang berlangsung selama hampir 90 tahun terbagi dalam dua periode, yakni masa kekhalifahan yang berpusat di Damaskus atau Suriah dan era kejayaan di Spanyol atau Andalusia dengan pusatnya di Cordoba. Maka wilayah kekuasaan kekhalifahan Umayyah sangat luas. Luasnya wilayah kekuasaan kekhalifahan Umayyah tidak lepas dari serangkaian penaklukan yang secara bersambung dilakukan dan dikomandani oleh para pemimpinnya, dengan seabrek dinamika yang terjadi di kalangan Bani Umayyah sendiri. Rangkaian penaklukan ini merupakan embrio dari Perang Salib dalam misi melawan Eropa. Misi tersebut dilakukan baik dari jalur timur menuju Konstantinopel maupun lewat jalur barat yang akhirnya sampai di Spanyol. Dinasti Umayyah memiliki peran penting dalam perkembangan Islam. Kekhalifahan ini pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh berpengaruh, diantaranya adalah Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, kekuasaan kekhalifahan Umayyah meluas hingga ke Spanyol. Penaklukan Andalusia terjadi pada 711 Masehi. Pembangunan diutamakan pada masa ini. Dibangunnya rumah sakit dan Masjid Al-Amawi di Damaskus, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, perluasan Masjid Nabawi di Madinah merupakan sejarah penting dari peran dinasti Umayyah. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, bidang keilmuan Islam merupakan prioritas utama. Pengarsipan hadis, pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraah, fikih hingga berbagai karya tulis maupun produk ilmiah berkembang pesat pada masa ini. Selanjutnya, runtuhnya dinasti Umayyah. Kejayaan dinasti Umayyah mulai menurun ketika kelompok yang tidak puas terhadap pemerintah mulai muncul. Bani Abbasiyah memimpin upaya perlawanan ini dan pada akhirnya melemahkan kekuasaan Bani Umayyah. Pertengahan abad ke-6 menjadi masa-masa krusial kekhalifahan Umayyah. Pada periode ini, Umayyah mulai mengalami kekalahan dari pasukan Abbasiyah, hingga akhirnya pada 750 Masehi, Damaskus berhasil direbut oleh Abbasiyah yang praktis membuat pemerintahan Umayyah jatuh. Selanjutnya, pemerintahan kekhalifahan Umayyah di Cordoba berlangsung cukup lama. Namun, keruntuhan mulai terlihat pada perjalanan awal abad ke-9. Mulai muncul intrik dan pergolakan di kalangan sendiri. Wilayah kekuasaan Umayyah pun sedikit demi sedikit tercerai-berai. Pada 1031, Hisham III selaku khalifah Umayyah di Cordoba saat itu mengundurkan diri dari jabatannya. Situasi semakin kacau lantaran mengalami krisis kepemimpinan. Tidak adanya pemimpin yang mampu membuat Dewan Menteri terpaksa menghapus jabatan khalifah. Pemerintahan Umayyah di Andalusia pun terpecah belah menjadi negara-negara kecil hingga akhirnya kekuasaan Islam di Cordoba benar-benar musnah. Selanjutnya itu perkembangan dinasti Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah dinasti penting dalam sejarah peradaban Islam. Khalifah Bani Abbasiyah berdiri setelah runtuhnya Bani Umayyah. Pemerintah Bani Abbasiyah dinibaskan kepada paman Rasulullah SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib.
Dinasti Abbasiyah berlangsung mulai dari tahun 132 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah. Dinasti ini didirikan dan dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, disebut dengan dinasti Abbasiyah. Ada 3 faktor penting yang menyebabkan berdirinya dinasti Abbasiyah ini, yaitu yang pertama, berdirinya Bani Abbasiyah adalah karena merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam. Yang kedua, karena sistem pemerintahan dinasti Umayyah makin menyimpang jauh dari nilai-nilai agama Islam. Dan yang ketiga, karena Bani Abbasiyah merupakan orang-orang yang tersingkir dari kekuasaan dinasti Umayyah sehingga mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang berkuasa. Selanjutnya, penggulingan Bani Umayyah oleh Bani Abbasiyah. Gerakan pemberontakan ini dipimpin oleh keturunan paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abdullah, dan Muhammad bin Ali. Mereka berhasil membangun jaringan oposisi yang cukup luas dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Akhirnya dalam pertempuran Karbala, dinasti dari Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Qattaba berhasil meraih kemenangan dengan mengalahkan gubernur dinasti Umayyah, yaitu Yazid. Dinasti Abbasiyah berhasil menguasai Kufah. Pada tahun 794 Masehi, Abu Ayyun dari Bani Abbasiyah berhasil melancarkan usaha terakhirnya untuk menggulingkan pemerintahan dinasti Umayyah. Ia mengerahkan 120.000 pasukan menuju Zab Hulu atau Zab Besar, sehingga pertempuran ini dikenal dengan Perang Azab. Akhirnya dinasti Umayyah benar-benar sudah dikalahkan. Damaskus pun jatuh ke tangan Bani Abbasiyah. Kemudian Abbas As-Saffah dibaiat sebagai khalifah di Masjid Kufah pada tahun 750 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung selama 5 abad, tepatnya 508 tahun selama pemerintahan ini berdiri. Kekuasaan dibagi atas 5 periode.